Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian, hari ini atau pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dibangunkan Allah, kemudian sholat sahur dan kemudian sholat subuh mungkin berjamaah di rumah masing-masing. Kita bersyukur bahwa kita sudah memasuki 10 hari yang kedua. Mungkin ini hari terakhir 10 hari yang kedua, hari ke-20. Tak terasa mungkin baru kemarin kita memasuki Ramadan, tetapi besok kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Maka kita tidak lupa untuk selalu bersyukur dan mengevaluasi diri, karena tentunya kalau kita mensyukuri atas keadaan kita hari ini, masih banyak orang yang membutuhkan atau lebih parah daripada kita gitu ya. Tapi kita bersyukur hari ini Allah memberikan kemudahan kita dalam urusan duniawi, utamanya belajar kehidupan sehari-hari. Itu berkat ya teman-teman sendiri, usaha teman-teman sendiri untuk menyiapkan atau mempersiapkan diri dalam kehidupan duniawi. Dan kita juga harus mengevaluasi diri 10 hari terakhir ini atau 20 hari yang sudah berjalannya Ramadan, apakah sudah kita maksimalkan sebaik mungkin. Karena bulan Ramadan itu ketika kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, maka Allah memberikan ganjaran sebanyak-banyaknya pula. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau mau sedekah, gak usah khawatir kalau mau baca Quran satu hari 10 juz gitu ya. Mungkin kalau ada yang seperti itu. Gak usah khawatir kalau teman-teman birrul walidain, membantu orang tua di rumah. Lagi teman-teman masih di rumah. Gak usah khawatir belajar sampai ngantuk-ngantuk, sampai maksimal, padahal mungkin teman-teman lebih dibebaskan ketika online gini. Nah, itu kita perlu evaluasi selama 10-20 hari terakhir ini. Sehingga Ramadan kita jangan sampai berhenti pada titik ini saja. Kemudian sudah selesai, oh alhamdulillah enak Ramadannya, endingnya, tapi kita tidak mencapai apa yang diinginkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu, yaitu predikat takwa. Nah, itu ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kegiatan kita hari ini yang berhubungan dengan kajian Islam. Jadi mungkin beberapa bulan kemarin kita sudah mempelajari atau teman-teman sudah taujih tentang majelis pagi di masing-masing tema gitu ya, mulai dari Nabi sebelum hijrah, kemudian Nabi fase-fase hijrah, Isra Mi'raj, kemudian sampai akhirnya fase Nabi hijrah. Nah, hari ini kita akan belajar bersama, dan alhamdulillah pembicara kita juga insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau Mas Amron Basuki. Mungkin teman-teman kalau yang kenal, mungkin anak ITS kenal, atau teman-teman UNER yang aktif di FSLDK kalau nggak salah namanya, itu pasti akan kenal beliau. Beliau adalah dulu ketua JMMI TS gitu ya, dan alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk sharing bersama dengan kita semua untuk bahasanya itu belajar bersama tentang meneladani dakwah Rasulullah SAW, yang mungkin dakwah itu sebenarnya kan berulang-ulang atau mempunyai kesamaan dalam dakwah kita gitu ya. Hari ini mungkin kalau dulu Nabi sulit dalam berdakwah, harus dilempari batu dan sebagainya, mungkin hari ini pelemparan batunya mungkin bentuk lain, cacian atau apa dan sebagainya. Insya Allah hari ini selama beberapa waktu nanti akan dipimpin atau disampaikan langsung oleh Mas Amron Basuki, aslinya Ngawi. Mungkin teman-teman yang asli Ngawi bisa bisa silaturahmi ke beliau gitu ya. Dan insya Allah secara pengalaman luar biasa beliau, dan mumpunilah dalam kegiatan pagi hari ini. Baik,
Kita mulai agenda pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk mensingkat waktu. Kami persilahkan kepada Mas Amron Basuki untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Silakan. Silakan Mas Amron. Baik, terima kasih banyak. Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini Allah mempertemukan kita meskipun melalui media. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar gitu ya. Dan ini juga menjadi bagian dari pembelajaran saya pribadi, dan semoga nanti juga mendapatkan banyak ilmu dari teman-teman sekalian, karena bisa jadi apa yang saya sampaikan mungkin teman-teman sudah tahu, bahkan saya percaya teman-teman sudah banyak juga yang lebih tahu, karena di sini juga ada Mas Arif, gitu ya, pengalaman dakwah dan organisasinya di kampus luar biasa gitu. Ada Mas Ato juga gitu kan ya, yang juga sebelumnya pernah jadi ketua di UKMKI gitu ya, di UNER dan sebagainya gitu ya. Nah, itu nanti semoga bisa memberikan feedback juga, memberikan pandangan-pandangan juga kepada kita semua gitu, tentang apa yang bisa kita pelajari dari Rasulullah SAW, khususnya dalam hal dakwah. Dan kemudian yang kedua, salawat dan salam tanpa kita haturkan ya kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti apa-apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW, dan di antara hal yang tidak bisa kita lepaskan dari Rasulullah SAW adalah dakwah. Karena tujuan Rasulullah SAW kemudian diciptakan, diutus Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang Rasul adalah untuk menyampaikan, bukan hanya menyampaikan untuk dirinya sendiri, karena untuk ketika mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, maka saya predikatnya mungkin hanya sebagai, bukan hanya ya, tapi nabi saja. Tapi kemudian ketika diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya, maka disitulah kemudian gelar Rasulullah itu disandingkan kepada Nabi SAW. Oleh karenanya, kita sebagai orang-orang yang ingin menjadi umat yang terbaik, tentunya kita patut untuk menjalankan aktivitas-aktivitas dari orang-orang yang terbaik ya. Karena tugas manusia terbaik itu mestinya, atau aktivitas-aktivitas manusia terbaik itu pastilah aktivitas-aktivitas juga yang terbaik. Kalau kita bicara di kalangan manusia pada umumnya saja, teman-teman di sekitar kita gitu ya, mungkin kita lihat, anggaplah mungkin ketika di kampus disebut sebagai mahasiswa berprestasi gitu ya. Saya kira aktivitasnya akan berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Kegiatan-kegiatan sehari-harinya mungkin berbeda, capaian-capaian prestasinya beda dengan mahasiswa pada umumnya. Mestilah dia punya aktivitas organisasi gitu ya, punya aktivitas sosial gitu ya. Bisa jadi mungkin punya bisnis, penelitian dan sebagainya, punya keseimbangan, punya aktivitas-aktivitas yang itu di atas rata-rata mahasiswa pada umumnya. Apalagi ketika kita bicara soal Nabi SAW, yang kita percaya bahwa beliau adalah manusia terbaik dengan segala kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada beliau. Ya, tentunya aktivitas-aktivitas yang beliau lakukan adalah aktivitas-aktivitas yang terbaik. Dan di antara aktivitas terbaik itu, yang utama ketika beliau disebut sebagai Rasul adalah menyampaikan tadi, menyampaikan kepada umatnya pada waktu itu, menyampaikan apa yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk. Dan insya Allah ketika aktivitas-aktivitas itu adalah aktivitas terbaik, gitu ya. Sebagaimana ketika kita menjalankan amanah-amanah kepada manusia, ketika kita menjalankan itu dengan yang terbaik, gitu ya, pekerjaan-pekerjaan kita laksanakan dengan terbaik, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan balasan yang terbaik. Dan di situ insya Allah di antara makna dakwah yang saya pahami, bahwa saya ini bukan hal biasa, gitu ya. Bukan hal biasa, meskipun pada kenyataannya kita belum bisa sepenuhnya gitu ya, menjalankan aktivitas dakwah ini dengan baik sebagaimana mungkin dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jauh lah gitu, ketika kita mungkin dibandingkan dengan beliau gitu ya. Ketika beliau ada orang yang kemudian marah kepada beliau gitu ya, balasan beliau justru sebaliknya. Para sahabat pun mungkin levelnya juga tidak sama dengan Rasulullah SAW gitu ya. Misalkan Umar bin Khattab, ketika Rasulullah SAW kemudian ditarik gitu ya
disebut bajunya atau mungkin sorbannya pada waktu itu, terus kemudian ditagih hutangnya oleh seseorang, gitu ya, langsung naik pitam gitu ya si sahabat Umar. Gitu. Meskipun pada akhirnya Rasulullah SAW kemudian menenangkan Umar bin Khattab. Kita mungkin pada level yang belum sampai ke sana, tapi kita terus belajar agar apa yang kita lakukan itu senantiasa bisa meladani Rasulullah SAW. Dan jangan sampai kemudian ketika kita mengatasnamakan dakwah, tapi justru kita bukan mengajak, tapi justru menjauhkan. Logika mengajak itu kan biasanya logika yang mendekatkan. Bagaimana seseorang kita dekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dekatkan dengan suatu nilai-nilai yang baik. Dan sampai ketika kita mungkin berdakwah, justru sebaliknya, justru kita menjauhkan orang dari hidayah. Gitu. Bisa jadi karena akhlak kita. Gitu. Makanya di antara panduannya dalam Al-Quran yang Allah perintahkan, yang Allah firmankan, ya dalam Al-Quran surat Al-Imran 129, Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta fadlan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini mengena sekali ke saya itu sekitar tahun 2017 kalau tidak salah. Pada waktu itu saya hadir dalam sebuah kajian diisi oleh senior di kampus ya. Sekarang beliau sudah profesor ya, profesor kalau teman-teman kenal dengan beliau. Beliau menyampaikan ini pada waktu itu di SDM-Iptek. Waktu itu tadi saya diundang oleh Mas Arief, kemudian di SDM-Iptek beliau mengisi acara halal bihalal. Kemudian mengingatkan kami tentang ayat ini. Bagaimana seharusnya kita sebagai seorang dai kemudian menjalankan aktivitas kita atau dalam aktivitas mengajak pada teman-teman kita itu yang prinsipnya ada dalam ayat ini. Kita diperintahkan memangnya karena rahmat Allah, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan terkait dengan kelemah lembutan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Makanya kita melihat pada diri Rasulullah SAW kayaknya nggak pernah, dan saya belum pernah mendengar kisah atau cerita bagaimana Rasulullah SAW kemudian membentak orang-orang yang kemudian bertanya kepada beliau atau menyanggah beliau gitu ya, atau tidak sependapat dengan beliau gitu. Karena ada ya ketika misalkan ketika itu perjanjian Hudaybiyah ya kalau tidak salah, itu kan ada orang-orang yang mungkin tidak sepakat dengan perjanjian Hudaybiyah pada waktu itu, tidak sepakat dengan Nabi SAW sampai bahkan Umar kan mulai percaya lagi gitu, ini Nabi bukan sih gitu ketika perjanjian Hudaybiyah itu. Bahkan ada orang-orang yang kemudian tidak mempercayai beliau, tapi kemudian dilakukan beliau tetap tenang, kemudian tetap menjalankan atau tetap memberikan nasihat yang baik kepada orang-orang pada waktu itu. Banyak kisah-kisah yang kita lihat pada diri Rasulullah SAW terkait dengan hal ini, dan kita nanti akan sedikit mengingat kembali gitu bagaimana fase-fase Rasulullah SAW ketika berdakwah pada waktu itu, dan kemudian apa hal yang bisa kita pelajari dari beliau. Nah, kembali pada ayat ini, pada waktu itu saya berperan sebagai supervisor ya pada waktu itu. Ketika di asrama saya di RK pada waktu itu, kemudian mendapatkan peringatan itu, terus kemudian berefleksi gitu, apa yang bisa kemudian saya lakukan ketika menjadi seorang supervisor pada waktu itu menghadapi para peserta ya, mungkin sama dengan teman-teman gitu ya, dan saya yakin juga itu diterapkan juga oleh Mas Arief. Kemudian mulai dari situ sedikit banyak kemudian merubah gitu pola pendekatan gitu ya, kepada para peserta, kepada adik-adik gitu ya. Kemudian dengan mulai lebih lembut lagi kepada para peserta gitu ya. Terus kemudian ketika mereka buat salah itu coba kemudian membuat pikiran kita tuh nothing tulus gitu. Ketika mereka membuat kesalahan, ya itu urusan mereka, domainnya mereka. Kesalahan.
Halo Mas Samron, suaranya nggak kedengeran Mas. tidak selesai karena justru ketika pada waktu itu ya jadi masuk dan kemudian dikatakan oh gak kedengeran. Oh sudah. Oh, ya mohon maaf Mas Arief, Oke, ada sudah kendala kedengeran. sedikit Iya, jaringan. monggo. Nah, pada waktu itu kemudian coba untuk mengimplementasikan ya apa yang ada dalam surat ini, dalam ayat ini, meskipun pada akhirnya ya belum sempurna gitu. Tapi pada dasarnya pada waktu itu senantiasa kemudian berusaha untuk menerjemahkan dalam aktivitas sehari-hari. Dan ini diantara hal yang mungkin kita bisa ambil pelajaran, mungkin kadang Allah memberikan pemahaman kepada kita itu dari Al-Quran melalui cara yang mungkin tidak kita duga juga ya. Kan saya melalui dengan ayat ini itu melalui sebuah acara kajian. Nah, nanti bisa jadi teman-teman mendapatkan dari sudut pandang yang lain. Ini sebagai pengingat buat kita, tidak terlepas pada mungkin ketika aktivitas-aktivitas kita sudah tablik ya, tapi bisa jadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang mudah memaafkan orang lain, gitu ya. Justru levelnya mungkin lebih tinggi adalah bagaimana kita memohonkan ampun orang lain, gitu ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan poin terakhir ini, poin bermusyawarah ini yang juga kemudian diterapkan kalau dalam hal yang sederhana yang kemudian saya coba pernah lakukan itu adalah ya kita berdiskusi ya, diskusi dengan orang-orang yang bisa jadi mungkin masih kalau di asrama kan biasa ya ada controlling amal yaumi gitu ya, mutabah yaumiyah dan sebagainya. Nah, musyawarah ini dalam arti kalau saya menginterpretasikan pada diri saya sendiri adalah kita ngajak ngobrol mereka gitu. Kita ngajak ngobrol mereka jadi diskusi, kemudian permasalahannya apa atau mungkin hal yang mereka rasakan seperti apa dan seterusnya gitu ya. Itu dan tentunya tidak kalah penting adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di disampaikan oleh Mas Arief ya. Yang teman-teman tadi sudah disinggung oleh Mas Arief, sudah pernah teman-teman bahas bagaimana fase dakwah Rasulullah SAW pada waktu itu. Kita mengenal ada fase-fase sirriyah gitu ya, fase-fase sembunyi-sembunyi gitu ya, fase dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi, yang itu Rasulullah SAW awali dari keluarga-keluarga beliau yang paling dekat, kemudian sahabat-sahabat beliau dan orang-orang baik yang beliau kenal. Kita mengenal ada orang-orang yang awal mula masuk Islam atau disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Ada yang pertama ada tentunya istri Rasulullah SAW, Sayyidatuna Khadijah ya, kemudian ada sahabat Abu Bakar gitu ya, ada Ali dan Zaid dan seterusnya gitu ya, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan kalau saya baca dalam sebuah literatur, fase ini itu berjalan kurang lebih selama 3 tahun. Sampai kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab, kemudian Hamzah dan orang-orang yang berpengaruh pada waktu itu, sampai kemudian Allah memerintahkan melalui Quran surat Al-Hijr ayat 94-96 untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, pada fase Syria ini kita mengingat bagaimana Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terbuka di depan kalangan kaum Quraisy pada waktu itu. Beliau lebih pada penguatan akidah ya, dan juga meningkatkan soliditas gitu. Makanya orang-orang yang awal mula masuk Islam ini secara keislamannya kuat sekali karena gemblengannya luar biasa dan lebih ngena secara personal gitu ya. Dan pada waktu itu menggunakan Rasulullah berada di menggunakan salam gitu. Kalau tidak salah Said atau Zaid ya. Nanti mungkin ada yang ingat bisa memberikan koreksi. Tapi memang paling sering kita dengar juga ceritanya adalah rumah Arqam itu memang yang paling sering digunakan
berkumpulnya dan kemudian Rasulullah memberitakan melaksanakan secara rupa pada waktu itu Rasul itu memanggil ya orang-orang untuk datang ke Bukit Sofa pada waktu itu. Sebutkan nama-nama kaum yang atau kabilah-kabilah yang ada pada waktu itu. Kemudian Rasul berkata, gitu, kalau misalkan nanti kalau aku katakan di balik bukit ini ada unta yang bisa mendatangkan kebaikan gitu atau nasib baik kepada kalian, apakah kalian percaya? Dan semua orang pada waktu itu bersepakat mengucapkan istilahnya menyampaikan hal yang serupa. Ya kami percaya karena kami tidak pernah menjumpai engkau berbohong. Kemudian Rasulullah kemudian menyampaikan maksudnya diantaranya adalah ketika beliau diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada kalian, pada waktu saat itulah Abu Lahab kemudian mencerca Rasulullah SAW, memaki Rasulullah SAW, celakalah engkau, apakah hanya dengan ini engkau memanggil kami ke sini? Padahal ketika konteksnya atau kontennya mungkin agak sedikit berbeda gitu. Meskipun beliau menyampaikan hal yang mungkin agak sedikit sama, hanya pada case kok jadi Fajar. Oke. Maaf Mas Arif, ini saya pakai dua akun ya, karena di laptop saya audionya nggak bagus. Oke, tadi saya mana ya? Oke, saya baru sampai sini ya. Oke, dah pada saat ini yang kemudian di antara hal yang menurut saya menjadi pelajaran yang sangat menarik, di antaranya adalah pada waktu itu Rasulullah SAW itu ketika orang-orang Quraisy, orang-orang dari Madinah kemudian berhaji gitu ya, kemudian Rasul menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang yang datang ke Mekah pada waktu itu, sampai ada Baiat Aqobah yang kedua, kemudian Rasul mengirimkan delegasi ke, saya juga lupa ya tadi namanya belum saya catat ya, nama sahabat yang diutus oleh Nabi SAW, kan ada satu sahabat diutus untuk mensiarkan dakwah dulu ya di Madinah pada waktu itu. Selain orang-orang yang memang pulang ke Madinah selepas haji ya, kemudian ada sekitar 72 orang setelah Baiat Aqobah yang kedua. Ya ini pelajaran penting yang menurut saya perlu diperhatikan adalah sebelum beliau hijrah itu beliau sudah menyiapkan ya, tidak sekedar ujuk-ujuk hijrah ke Madinah pada waktu itu, tapi sudah menyiapkan ada basis masanya yang akan menerima beliau ketika berada di Madinah. Misalnya nggak kosongan gitu ya, maksudnya masanya juga tidak kosong sama sekali gitu. Di sana sudah ada orang yang menunggu dakwah Rasulullah SAW, dan insya Allah orang yang nantinya akan siap untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Gitu ya. Jadi masa jahar inilah banyak juga rintangan-rintangan yang dihadapi Rasulullah SAW, mulai dari boikot dari mulai perdagangan, ya, bahan pangan dan sebagainya. Sampai ada ketika Rasulullah SAW sedang sholat pada waktu itu ya di sekitar Ka'bah, kemudian Abu Jahal ya dan para kroni-kroninya kemudian menaruh kotoran unta di pundak Rasulullah SAW ketika itu ya, sampai akhirnya ada seorang sahabat kemudian membersihkan itu gitu ya.
atau Abu Jahal yang kemudian pada waktu itu juga istilahnya dengan keberaniannya, gitu, dalam artian keberanian yang negatif juga ya, kemudian ingin menginjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menginjak leher Rasulullah SAW ketika salat. Pada waktu itu niat itu sudah bulat ya, dan kemudian memang Abu Jahal sudah mau menginjak Rasulullah SAW gitu ya. Tapi kemudian Allah menunjukkan kuasa terpirit gitu ya, karena melihat ada semacam seperti parit api begitu ya, yang itu bersayap kemudian yang hampir menelan Abu Jahal gitu ya. Itu sangat ketakutan pada waktu itu. Ketika itu Rasulullah SAW sebenarnya juga tahu ya, karena tentu diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kisah yang tidak kalah menarik yang kita pelajari adalah bagaimana kelembutan hati Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Taif pada waktu itu. Bagaimana respon penduduk Taif yang ya tidak ada yang menerima gitu ya, tidak ada yang menerima, bahkan beliau diusir gitu ya, diusir dari Taif pada waktu itu gitu ya. Ketika beliau mau pergi atau berjalan ya dari Taif pada waktu itu dengan seorang sahabat mendampingi beliau ya, pada waktu itu khodimnya ya kalau tidak salah Said ya, kemudian Rasul dilempari dengan batu sampai kakinya berdarah. Bahkan malaikat Jibal gitu ya, malaikat gunung yang diperintahkan oleh Allah bersama dengan malaikat Jibril untuk mendampingi beliau menawarkan bantuan. Tapi pada akhirnya Rasulullah malah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah melahirkan dari tulang-tulang rusuk mereka orang-orang Taif itu adalah orang-orang yang beriman dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Kalau kita mungkin tidak seperti itu, kalau kita beda cerita ya. Kita lihat mungkin di kalangan dai, di kalangan kita aja mungkin sedikit-sedikit gitu ya, lapor polisi sedikit-sedikit apa gitu ya, sedikit-sedikit ya membuat statement yang mungkin cenderung keras gitu, menentang sebagainya gitu. Cukup berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu gitu ya. Dan kemudian setelah hijrah di Madinah, diantaranya yang saya kira juga teman-teman sudah banyak sekali membaca terkait dengan hal ini. Yang pertama mulai dari perbaikan dan bentukan landasan umat, mulai membangun masjid yang pada waktu itu dibantu oleh kaum-kaum yang ada atau suku-suku yang ada di sana gitu ya, yang sudah masuk Islam, khususnya kabilah-kabilah yang mereka pada awalnya berbeda atau seringnya itu tidak bersatu gitu ya. Mereka pada waktu itu bisa kemudian bersatu bersama-sama membangun masjid ya. Kalau itu yang saya baca dalam sebuah literatur demikian. Kemudian mengajak kaum Yahudi ke dalam Islam, diantaranya yang diajak kita adalah diantara pimpinannya Abdullah bin Salam ya kalau tidak salah. Nah pada waktu itu ketika bertemu dengan beliau ini, Abdullah bin Salam menanyakan beberapa hal kepada Rasulullah SAW yang itu hanya diketahui oleh Nabi, dan kemudian semuanya itu dijawab oleh Rasulullah SAW, mulai dari bagaimana terjadinya bagaimana kemudian seorang lahir itu bisa laki-laki, bisa perempuan, terus kemudian dan sebagainya gitu. Itu dijawab oleh Rasulullah SAW dengan baik sampai akhirnya Abdullah bin Salam itu bisa masuk Islam gitu ya. Pada waktu itu langsung bersyahadat pada waktu itu. Dan meskipun pada akhirnya anak buah dari orang Yahudi ini tidak mau masuk Islam ya. Biasanya gitu. Biasanya orang pimpinan-pimpinannya masuk Islam, maka bawahannya akan masuk Islam. Itulah diantara mungkin dalam tanda kutip ya kesombongan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu yang mungkin secara memakai ilmunya kurang baik dibandingkan tadi ya, diantaranya pimpinannya itu tadi. Yang diantara yang kemudian yang paling familiar juga kita kenal bagaimana persatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Kisah yang familiar juga adalah bagaimana kisah Abdullah bin Auf dan Sa'ad bin Robi gitu ya, yang sampai ditawari istri gitu ya. Nah, mungkin kalau Tahi di Black Scholarship ini ditawari gitu juga nggak gitu ya. Ya mungkin itu belum ya, belum pada level kita karena belum pada berkeluarga juga kan. Nah kemudian juga Rasulullah SAW memberikan pendidikan, di antara pendidikan akhlak yang utama kepada orang-orang atau masyarakat di Madinah pada waktu itu juga membentuk aturan masyarakat ya.
satunya yang kita kenal dengan Piagam Madinah, bagaimana beliau mengatur interaksi antara orang-orang Yahudi gitu ya, kaum Yahudi dengan orang Muslim pada waktu itu. Meskipun pada suatu waktu aturan itu pernah dilanggar oleh orang Yahudi ya, ketika melecehkan seorang wanita, dan kemudian ketika ada yang membela wanita itu malah dibunuh oleh orang Yahudi. Sampai akhirnya Rasulullah SAW kemudian membawa kurang lebih sekitar 700 pasukan untuk mengepung, membawa 700 pasukan untuk mengepung di antara pemukiman Yahudi pada waktu itu ya. Meskipun pada akhirnya Rasulullah memberikan kebebasan kepada mereka setelah Abdullah bin Ubay kemudian melobi ya, dalam tanda kutip, meskipun pada akhirnya Rasulullah SAW mengusir mereka ke arah Syam gitu ya, dengan meninggalkan harta-harta mereka. Kemudian perang ya, ini kan yang mesti kita mendengar perang itu ketika Rasulullah sudah hijrah dengan kekuatan yang sudah lebih banyak ya. Perang Badar, gitu ya, perang Uhud, gitu, dan sebagainya, yang diantaranya 56 kali perang yang tercatat dalam sejarah, gitu ya. Bayangin, Rasulullah itu baru mulai perang itu seingat saya itu kan setelah berhijrah. Setelah berhijrah, kemudian setelah berhijrah itu kurang lebih usia beliau itu kurang lebih sekitar 53. Kalau tidak salah baru berperang itu sekitar usia 55 tahun. Nah, bayangin orang usia 55 tahun berangkat ke medan perang. Kita usia 20 tahun selalu lari keliling lapangan aja udah nggak bayangin ya, itu bagaimana Rasulullah SAW gitu pada waktu itu. Nah, 56 kali perang, kemudian selama kurun waktu sekitar tidak sampai 10 tahun berarti. Ya, tidak sampai 10 tahun beliau melaksanakan 6 kali perang, dengan 27 diantaranya beliau sebagai seorang panglima perangnya pada waktu itu ya. Nah, itu diantara hal yang menurut saya diantaranya adalah kekuatan fisik yang luar biasa tentunya dari seorang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, banyak juga sikap-sikap yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW ya, teman-teman sekalian. Mulai dari bagaimana ketika Rasulullah SAW itu bersikap kepada seorang Badu yang akan membunuh Nabi. Ketika itu Nabi sedang berperang, kemudian dalam suasana istirahat perang pada waktu itu beliau tidur ya, istirahat gitu ya, mungkin bahasa kita rebahan gitu ya, rebahan, kemudian di bawah pohon, kemudian beliau menggantungkan pedangnya itu di pohon itu, di ranting itu, kemudian beliau bangun-bangun itu ada yang mengacungkan pedangnya itu ke Nabi SAW. Kemudian orang itu bertanya gitu, siapa yang akan melindungimu kalau sudah seperti ini? Kemudian Rasulullah SAW jawab dengan Allah gitu ya. Kemudian ditanya lagi oleh orang itu dengan pertanyaan sama, jawaban beliau tetap sama. Sampai akhirnya orang itu malah pergi sendiri gitu ya. Dan Rasulullah tidak melakukan pembalasan apapun kepada orang tersebut gitu. Atau bagaimana kisah Badui yang kencing di masjid yang juga familiar gitu ya. Para sahabat sudah emosi duluan gitu ya. Ada orang yang kemudian masa mesti dikencingin kan gitu ya. Dua kencing dan sebagainya. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah SAW mencegah para sahabat, nggak usah diusir gitu ya. Biar sampai beres dulu gitu ya. Baru nanti kita kasih tahu gitu. Atau kemudian di hadis yang lain Rasulullah memerintahkan para sahabat itu mengambil air, udah disiram aja gitu. Kan beres urusan kalau udah disiram, urusan najisnya kan udah selesai gitu. Nggak perlu urusan panjang-panjang dengan urusan mungkin permusuhan atau mungkin justru membuat orang lain suci terhadap Islam. Ketika ada para sahabat yang menghardik itu, orang Badui itu kemudian berdoa kepada Allah, untuk agar Allah itu memuliakan orang Badui itu sendiri, memuliakan aku dan Muhammad saja, yang lainnya nggak usah. Dan mungkin itu juga di antara feedback yang akan kita terima dari umat atau dari orang ketika kita cenderung bersikap dalam tanda kutip mungkin keras atau kasar kepada orang lain ya. Ketika kita mungkin menentang atau mungkin cara pendekatan kita tidak smooth, tidak halus, meskipun pada dasarnya mengingatkan seperti para sahabat kan mengingatkan agar tidak kencing di masjid, meskipun tapi dengan cara yang mungkin agak keras atau kasar ya kepada mereka. Sedangkan Rasulullah dengan cara yang lebih lembut. Ternyata itu bisa memberikan dampak. Ketika kita bisa ambil pelajaran lagi, bagaimana mungkin kemudian orang yang baru membawa sebuah ajaran yang baru tanpa kekuatan
tentunya spiritual ya, atau ruhiyah yang baik, kemudian ditambah dengan kemampuan interpersonal yang baik gitu ya. Saya kira tidak akan bisa kemudian bisa merangkai atau merajut gitu ya, merajut ikatan yang begitu kuat di antara umat Islam pada waktu itu. Kayaknya nggak mungkin gitu, nggak mungkin orang itu sekedar diikuti gitu ya, hanya karena gagasan saja. Karena itu tidak cukup, mesti ada kekuatan interpersonal yang baik. Karena ketika kita belajar kepemimpinan di era sekarang gitu ya, tidak cukup kita itu hanya mengejar saya tugas dan sebagainya. Soal performa seseorang dalam sebuah organisasi, grafik itu akan cenderung naik ketika pendekatan interpersonalnya yang bagus gitu ya. Positif atribut kemudian yang dibangun dengan para istilahnya para anggotanya yang baguslah, yang ketika itu akan mendatangkan sebuah dampak yang positif ya, terkait dengan loyalitas dari anggota, bukan sekedar pada apa yang akan dicapai gitu ya. Meskipun itu juga penting juga, dan banyak kisah-kisah yang lainnya menunjukkan bagaimana sikap interpersonal Rasulullah SAW yang ketika orang-orang di sekitarnya mungkin sudah naik pitam, Rasulullah masih dalam kondisi yang tenang gitu ya. Berpikir dulu gitu ya, kemudian menyampaikan dengan cara yang lembut. Yang ini mungkin ya di era sekarang insya Allah masih banyak kita bisa temui teladan-teladan kita, guru-guru kita ya, orang-orang yang cara penyampaiannya itu halus gitu ya. Saya itu sangat kagum misalkan dengan Agim gitu ya, bagaimana cara penyampaian beliau bisa setenang itu, selembut itu, konten-kontennya juga sangat-sangat menarik gitu ya, konten-konten yang tinggi tapi beliau bisa menyampaikan itu dengan menurut saya cukup sederhana. Nah kalau misalkan kita bisa kita bicara soal substansi Islam diantaranya gitu ya, sebagaimana kita pahami ya, landasan kita dalam berislam atau fondasi kita itu harus kuat dalam hal akidah. Kemudian orang itu akan melihat kita itu dalam hal akhlak diantaranya, utamanya akhlak gitu ya. Orang-orang di luar sana, orang-orang yang bukan muslim misalkan gitu ya, atau orang-orang yang secara pemahaman keislamannya mungkin masih biasa ya, meskipun saya sendiri juga pemahaman islamannya masih cukup cetek gitu ya, itu tidak akan melihat Islam yang kita melihat bangunan ya, yang kelihatan itu dinding-dindingnya, pintunya kayak gimana, gitu, bagus gak sih warna catnya dan sebagainya. Itu kalau kita ibaratkan dalam diri kita, ya itu adalah akhlak kita, ibadah dan akhlak kita yang bisa dilihat oleh orang lain gitu. Ya. Mana mungkin mereka mau masuk ke dalam ruangan itu, ke dalam rumah itu, kalau udah dari luarnya udah berantakan. Kita pengen ajak orang masuk ke dalam sebuah rumah gitu ya, yang kita nyampein rumahnya ini bagus banget loh gitu, di dalamnya itu perabotannya mewah dan sebagainya gitu kan ya, bangunannya kokoh, tapi dari luarnya udah kelihatan jamuran, udah kelihatan ya tidak terawat, tidak banyak rumput-rumput liar dan sebagainya gitu. Saya kira bagi orang yang sadar gitu ya, itu mungkin nggak akan mau masuk ke sana, bayangnya udah serem aja mesti ada hantunya dan sebagainya gitu. Nah oleh karena itu akhlak perlu kita tunjukkan gitu. Karena pada dasarnya mereka nggak tahu di dalam rumah itu ada apa, karena mereka belum pernah masuk ke dalam rumah itu secara mendalam. Makanya harus kita tunjukkan justru lebih kepada akhlak. Dan dalam tubuh itu atau dalam bangunan itu yang menjaga ya dari mungkin cuaca, hujan dan seterusnya itu adalah dakwah. Sehingga kita sampai hari ini bisa mendapatkan Islam dengan memahami Islam dengan baik. Itu karena orang-orang mungkin menulis buku ya. Buku itu kan bagian dari ya, agenda dakwah gitu ya. Kemudian orang itu masih ada membuat channel-channel YouTube berisi konten-konten Islam, kajian-kajian Islam. Masih ada orang-orang membuat hunian-hunian asrama mahasiswa gitu ya, yang kira menambah wawasan Islam kepada kita semua. Nah kita patut bersyukur dan semoga kita bisa menjadi barisan orang-orang yang ikut menjaga bangunan Islam itu dengan baik. Mungkin itu kali ya yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Arief terlebih dahulu. Gitu. Nggak ada diskusi kan Mas? Kalau nggak ada diskusi nggak apa. Gitu. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya serahkan kepada Mas Arief. Mungkin itu saja ya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Amran. Mungkin alhamdulillah
teman-teman sekalian bisa menjadi pengingat buat kita gitu ya. Ada tambahan Mas Amron? Mungkin ada yang belum disampaikan? Kalau ini sih sekedar mungkin hal yang sudah lumrah dan saya kira teman-teman sudah paham lah soal hal ini gitu ya. Bagaimana panjangnya jalan dakwah yang itu nggak ada ujungnya lah. Nggak ada ujungnya. Selagi orang itu masih ada orang yang bermaksiat, tidak menjalankan agama dengan baik, ya berarti sejauh itulah tugas dakwah itu selalu ada. Dan jangan sampai kemudian kita merasa menjadi orang yang pertama gitu, atau justru menjadi orang yang terakhir. Kalau kita merasa menjadi orang terakhir, berarti kita nggak nyiapin buat generasi kedepannya itu bakal seperti apa. Karena kita harus sadar jalannya panjang, yang bisa jadi juga orangnya sedikit gitu ya. Saya kira misalkan ambil case di asrama itu juga hal yang sebenarnya juga kelihatan gitu, misalkan lebih banyak mana orang yang diajak untuk sholat ke masjid dibandingkan orang yang mengajak untuk sholat ke masjid. Biasanya itu banyak yang banyak yang diajak. Yang ngajak itu paling ya itu aja 1-2 orang gitu. Atau paling enggak SPVL gitu. Dan akhlaknya sudah baik aja, tantangannya luar biasa baik. Apalagi orang-orang yang seperti saya gitu misalkan, meskipun kontribusi dakwahnya masih sangat kecil gitu, atau bahkan mungkin nggak ada minus atau mungkin 0, gitu ya. Itu mesti tantangannya lebih banyak, ditambah dengan ruqyah kita yang mungkin masih keteteran gitu dan sebagainya. Dan ini diantara nilai yang mungkin bisa kita pegang ketika mungkin kita menjadi orang-orang yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Yang pertama itu rendah hati. Rendah hati ini nanti akan mewujudkan sikap lembut kita, insya Allah. Ketika orang itu tidak merasa dirinya paling benar, buka opsi orang lain itu punya gagasan-gagasan yang benar. Gitu ya. Sekelas Nabi aja mendapatkan wahyu kan Nabi tetap meminta pendapat. Ya. Seperti di sebelum perang Badar itu Nabi sampai melaksanakan kalau tidak salah 3 kali musyawarah untuk meyakinkan, untuk mendapatkan feedback nih dari teman sahabatnya pada waktu itu. Gimana kalau misalkan kita mau perang dan sebagainya gitu. Sampai pada waktu itu orang Ansar pada waktu itu kemudian dengan salah satu ini ya semacam pemukanya kemudian menyampaikan istilahnya, masuk gak yakin sih kalau sama kita gitu. Kita tuh udah yakin gitu. Kalau kamu mau ngambil harta kita loh, kita justru senang gitu, sebagainya. Untuk meyakinkan itu saja Rasul minta pendapat kepada para sahabat pada waktu itu. Gitu ya. Seperti bagi apa yang kita perlu lakukan pada tawanan perang dan sebagainya. Kita harus rendah hati ya. Gitu ya. Mungkin itu aja Mas Arief. Sedikit tambahannya. Mungkin baik. Kembalikan aja. Oke, baik. Terima kasih Mas Amron atas pengingat kita semua tentang bagaimana sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah. Teman-teman masih ingat? Mungkin yang punya buku-buku di asrama itu membahas dakwah itu ada 2 buku besar. Pertama Manhaj Saroki itu ditulis 2 jilid, 1 dan 2. Itu bagaimana buku-buku itu disebutkan dakwah sirnya, dakwah jaharnya seperti apa. Kemudian referensi yang kedua adalah fikih dakwah 1, fikih dakwah 2. Jadi memang kalau belajar berdakwah atau belajar dakwah dari Rasulullah SAW itu strateginya luar biasa, nyentuh orangnya luar biasa, kemudian mengajak orangnya luar biasa. Makanya sekeras Umar bin Khattab dan sebagainya atau sahabat-sahabat yang lain aja bisa tersentuh dengan dengan dakwahnya Nabi. Ya, ini luar biasa cara dakwahnya Nabi gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan atau di-sharingkan dari teman-teman, silakan, mumpung ada Mas Amron di sini masih bisa tanya jawab gitu ya. Silakan teman-teman ya. Ada Mas Ato juga, nanti saya serahkan kepada Mas Ato kalau bisa. Mas Ato ini levelnya di atas
saya ini. Iya. Kalau Daerah bahas saya sejarah ini. ya. Masih belajar Mas. Iya, itu kan. Masih orang-orang luar Iya, biasa itu Mas. selalu rendah hati. Ya, Masya Allah. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, mumpung masih ada waktu lah. Ya. Atau dikoreksi juga boleh kalau misalkan tadi ada mungkin yang salah yang saya sampaikan. Monggo. Saya kemarin diantaranya pakai literatur ini ya. Ini buku cetakan lama sih, sekitar 94, cetakan tahun 94. Saya nemu di perpustakaannya di akhir. Itu saya lahir ternyata buku ini sudah dengan dakwah Islam, dakwah bijak. Dan di situ banyak kebijakan atau bijaksanaan dari Rasulullah SAW, baik Rasulullah sampai para sahabat ya. Rasulullah sampai para sahabat. Gitu. Menarik bukunya. Meskipun saya belum selesai bacanya sih. Ya, Mas. Ada dari teman-teman? Mungkin banyak berpikir keras ini pagi-pagi ini sudah apa ya gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa ketika Mas Amron tadi bilang ketika ada para sahabat, bukan para sahabat sih, para Quraisy kemudian melempari Nabi ketika sholat pakai kotoran gitu ya, kemudian Nabi itu menyebutkan nama-nama yang berada dalam situ itu sebut satu persatu gitu ya, Mas Amron. Mungkin masih ingat Mas Amron kayak kisah itu Mas Amron. Iya. Monggo Mas. Iya, nah pada waktu itu kan di dalam buku ini tadi juga disebutkan ya, pada saat itu kan ada orang-orang yang di Mekah ketika Nabi SAW sedang sholat ya, ingat saya pada waktu itu. Kemudian Nabi ya itu tadi ditaruh kotoran ya di pundak Nabi SAW pada waktu itu. Kemudian selepas itu Nabi SAW itu mendoakan satu persatu nama-nama mereka. Kemudian nama-nama itu ketika perang Badar ya, orang-orang yang disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW itu tadi semuanya itu gugur ya di perang Badar pada waktu itu. Di antaranya Abu Jahal di antara pada waktu itu yang yang gugur pada waktu itu. Saya lupa di bagian mana. Nah ini pada waktu itu Nabi SAW berdoa ya, di antara ucapan doanya beliau mengucapkan banyak tidak kali, ya Allah tindaklah Quraisy gitu ya, tindaklah Quraisy. Ketika mendengar doa Nabi mereka diam ya dan takut orang-orang itu tadi yang berkumpul untuk memberikan atau menaruh kotoran di pundaknya Nabi SAW gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, ya Allah ya Rabbku, tidaklah Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, dan Utbah bin Abi Mu'id gitu ya. Nabi menyebut orang yang ketujuh dan aku ya Ibnu Mas'ud itu lupa ya siapa yang disebut orang ketujuh itu gitu ya. Demi Allah yang untuk Rasulullah SAW, aku melihat dalam perang Badar orang yang disebut Nabi SAW itu semuanya mati terbunuh. Kemudian mereka semua diseret ke sumur kering dan dilempar ke dalamnya. Ini dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Itu diantara orang-orang yang menghina Nabi SAW dan kemudian disebut dalam doanya Nabi SAW. Gitu ya. Makanya kita juga perlu berhati-hati kalau bertemu dengan orang-orang soleh, gitu ya. Kemudian nanti ya kita berbuat yang tidak baik kepada mereka. Itu mungkin Mas Arif yang saya ingat, termasuk nama-nama dari orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, baik Mas Amran, terima kasih. Ada lagi teman-teman dari yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, boleh kok. Ini forumnya terbuka buat teman-teman semua ya. Yang meneladani dakwah Rasulullah.
Jadi kalau teman-teman bingung kisah yang disampaikan Mas Amron tadi, saya sudah hari keberapa ini ya? Ke-19 ini. Saya itu mendengarkan IGTV-nya Abdur Arsyad, tahu ya? Stand up komedi 4. Oh ya. Nah, itu dari awal dulu ya Abdur Arsyad mulai dari kisah yang pertama itu dia sampai sekarang itu dia menyampaikan tokoh-tokoh jahiliyah. Tadi yang disampaikan Mas Amran itu juga disampaikan beliau. Jadi mungkin kalau teman-teman malas baca bukunya, itu bisa juga lihat di sana gitu. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana kisah tokoh-tokoh jahiliyah ini sampai mungkin tadi yang disampaikan Mas Amran sampai mati di perang Badar itu seperti apa. Itu hal-hal yang mungkin kita nggak jarang pelajari gitu ya, atau jarang kita baca, cuman ternyata kayak gini ya orang-orang dulu itu seperti ini ya, kenapa kok sampai kayak gitu, termasuk nama-nama yang disebutkan Rasulullah dan meninggal beneran di perang Badar itu, bahkan yang tidak mati di saat perang pun ada gitu ya. Ada tokoh yang ketika pulang baru meninggal gitu dan sebagainya. Nah, itu silakan teman-teman bisa lihat, ada referensi bagus ini. Disebutkan sedikit tambahan Mas ya. Ya, monggo silakan. Yang disebutkan tadi dia termasuk Utbah bin Rabi'ah, gitu ya. Kemudian Syaikh bin Rabi'ah itu sebenarnya cukup masyhur ya. Itu kayak kan kalau misalkan di perang Badar itu sebelumnya ada single gitu. Kalau misalkan mau perang kan 1 lawan 1. Utbah bin Rabi'ah dan juga Syaibah itu yang disebut Rasulullah itu kalah lawan Hamzah, ya, dan Ali dan Abu Ubaidah bin Jarrah waktu kisah itu cukup. Kemudian mereka kalah lewat adu tanding melawan kaum muslimin. Itu sih mungkin dari Fajar kayaknya kelihatannya mau. Ya, boleh Jar, silakan Jar. Ya, silakan Jar. Apa ya? Ini nambahin sih. Jadi kan tadi disebutkan sahabat yang menjadi duta kan, duta hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, itu belum disebutkan tadi bahwa siapa nama sahabat ya? Bin Umair namanya. Mus'ab bin Umair. Siapa Mas? Mus'ab bin Umair. Duta pertama dalam Islam yang diutus ke Madinah. Nah, itu kan ceritanya sahabat ini adalah orang kaya kan di masa waktu di Mekah. Nah, dengan ikut masuk Islam dan diutus jadi duta dari yang kaya itu jadi miskin, dan para sahabat itu tidak tega melihatnya sampai gitu kan. Nah, ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil juga, bahwa dengan cara dakwah kita juga harus ada pengorbanan dari harta benda ataupun tenaga gitu. Dan alhamdulillahnya setelah masuk Islam dan menjadi duta itu kan dipersaudarakan sama Rasulullah dengan kaum Ansor, dan itu ada yang katanya yang kurang istri diberikan istri, terus yang kurang harta juga diberikan harta gitu. Sudah Jar? Sudah? Oke, siap.
Siap, makasih tambahannya Jar. Mungkin tadi pengingat buat kita terkait pengorbanan yang disampaikan Mas Amron tadi 3 jalan tadi ya. Mungkin teman-teman masih ingat bahwa jalannya panjang, kemudian tidak banyak orang yang ikut, kemudian dan jalannya berliku-liku, bahkan mengorbankan harta, jiwa kita, tenaga, waktu dan sebagainya. Jadi itulah jalan dakwah, dan kalau kita bertahan di sana, insya Allah ya jalan ini menonton kita bukan hanya ke dunia saja, tapi akhirat utamanya, yaitu mati syahid di jalan Allah. Sedikit. Ada ya? Atau ada lagi? Oke. Baik Mas Amron, mungkin bisa disampaikan ke kita closing statement atau pesan buat kita semua terkait pelajaran dari dakwah Rasulullah ini, sehingga kita tidak melupakan hal ini gitu. Semoga Mas. Baik. Teman sekalian, kalau bagi saya pribadi belajar sejarah itu bukan sekedar belajar soal tanggal dan orang ya. Artian kita biasanya kalau saya dulu belajar ketika sekolah itu, ketika ditekankan soal belajar sejarah itu mesti bicara soal kapan terjadinya atau hari apa, tanggal berapa, dan siapa orangnya. Justru jarang sekali kemudian dikaitkan dengan apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari proses sejarah yang pernah terjadi waktu itu. Kan kita pernah mendengar, kita pernah mendapatkan pengetahuan bahwasanya ya sejarah itu kan berulang. Jadi justru mungkin menurut saya yang diantara yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari setiap peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Ketika saya beberapa waktu terakhir juga melihat video-video singkat dari misalkan Usman Mardigu gitu ya, yang cukup fenomenal gitu kan. Di antaranya soal misalkan ya sejarah di Indonesia, kenapa kesenian kita itu dari logam, sedangkan kesenian orang-orang Barat pada waktu itu belum logam gitu, nggak pakai logam, pakai kayu, pakai nilon dan sebagainya gitu. Masih pada tataran seperti itu, sedangkan kita kalau sudah ada penyepuan logam dan seterusnya gitu. Ini kan sebenarnya menarik ya, meskipun saya juga belum mendalami hal itu gitu ya, terperanjat aja sih dengan apa yang disampaikan oleh beliau Berungah juga gitu kan ya. Nah, memang seharusnya apa sih yang bisa kita pelajari gitu ya dari sebuah peristiwa sejarah yang telah terjadi sebelumnya. Lagi-lagi bukan sekedar soal kapan dan siapa, yang itu pada waktu itu kalau saya belajar sejarah itu sebatas agar nilai ujiannya bagus gitu ya. Tapi kadang kita lupa esensinya, bahwasanya mungkin perjuangannya, strateginya itu kadang tidak kita dapati akhirnya gitu. Mungkin itu saja, dan dakwah Rasulullah SAW itu di antara hal yang bagi saya ya, sekali lagi bagi saya, persepsi saya adalah paling kuatnya justru di interpersonal atau akhlak beliau. Jadi boleh ilmu kita itu tinggi dan itu harus sebagai seorang dai memang harusnya demikian. Tapi jangan sampai ilmu yang tinggi itu tidak kita iringi dengan akhlak yang baik atau adab yang baik. Kita tidak bisa menafikan gitu, di Indonesia ada banyak orang-orang yang secara ilmunya baik, bagus, ya, sekolahnya tinggi sampai di S3 bahkan dan sebagainya, tapi kemudian justru tidak bisa diterima dengan baik oleh mat'unya gitu, karena cara penyampaiannya tidak baik, cara penyampaiannya cenderung merasa seperti orang yang lebih baik gitu. Cara penyampaiannya dengan cara yang kasar, cara penyampaiannya mungkin justru mendoakan orang dengan doa-doa yang tidak baik dan sebagainya. Jadi, karena dakwah itu tidak cukup hanya sekedar dengan ucapan saja gitu, dengan ilmu saja, tapi juga justru menurut saya lebih penting adalah bagaimana cara atau akhlak kita ketika menyampaikan dakwah atau mengajak orang dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Semoga menjadi pengingat bagi saya pribadi dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Mas Arif atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Amron sudah meluangkan waktu. Sukses selalu, semoga berkah, barokah hidupnya, dan insya Allah ini Mas Amron ini tinggal menunggu berapa waktu lagi untuk kehadiran putra atau putri Mas Amron ya? Insya Allah putri. Insya Allah putri ya. Kita doakan semoga lancar semua. Amin. Yang lain gitu ya. Teman-teman bersabar dulu, yang lain dulu dipersilahkan.
Mas Atok dulu nih untuk silakan ini. Monggo, Mas Aris yang kedua. Ya, baik. Ojo iku ada istrinya di sebelahnya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat sesuatu yang baru, pelajaran dari hikmah kita dalam belajar sejarah, insya Allah menjadi manfaat buat kita semua untuk mempelajari kisah-kisah sejarah Islam, utamanya dalam dakwah ini. Dan kalau kita bicara sejarah, maka kita bisa menceritakan itu terhadap mungkin binaan kita, ada adik-adik kita atau bahkan nanti anak-anak kita, sehingga tidak lupa sejarah itu, dan insya Allah menjadi pelajaran bagi mereka terus-terusnya gitu ya. Maka kita diwajibkan paling tidak belajar sejarah itu bukan hanya tadi yang disampaikan Mas Amron, bukan hanya siapa dan waktunya kapan gitu, tapi apa yang dapat kita ambil pelajaran dari sana. Baik, alhamdulillah pagi ini luar biasa. Insya Allah kita akhiri untuk kegiatan pagi hari ini. Foto baru Mas. Oh, silakan Mas. Oh Mas Amron ada tambahan? Bukan dari saya. Oh, bukan dari kita. Oh, siapa tadi? Siapa tadi? Oh, foto bareng. Ya, boleh. Oke. Yang pakai laptop dong. Dibuka. Ayo. Ferdi Amron, di apa? Eko. Izul, ayo dibuka. Madura United Chong, ayo. Ngapain itu? Ayo, Tegar, Anas dari Kabupaten Sidoarjo. Fadli, ayo kita foto bareng ya. Ayo, 1. Sudah siap, Jar? Saya nggak bisa moto kan. Oh ya wes. Anas. Oke, foto Nas. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya, Nas? Sudah. Oke. Baik. Terima kasih Mas Amron, utamanya saya ucapkan sekali lagi. Insyaallah kita akhiri untuk agenda pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Imran, ada apa Imran? Muntu ada yang ditanyakan? Oh enggak. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih Mas Amran sudah berkenan mengisi materi adik-adik kajian Islam pada pagi hari ini. Semoga enggak kapok untuk kita undang ya, insyaallah teman-teman. Dan kalau undang Mas Amran bisa ke saya, nanti fee-nya bisa juga ke saya ya. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amron. Sama-sama.